Halo anak-anak yang baik, apa kabar? Jumpa lagi dengan Pak Agung dalam pembelajaran matematika. Mari kita lanjutkan persiapan penilaian akhir tahun Matematika Wajib kelas 11 bagian yang ketiga, yakni nomor 21 sampai dengan 30. Kita mulai saja dari nomor 21. Dari kawat yang panjangnya 500 meter akan dibuat kerangka balok yang salah satu rusuknya 25 meter. Jika volume baloknya maksimum, maka panjang dua rusuknya ada. Di sini disediakan jawabannya. Mari kita jawab. Jumlah panjang rusuk itu rumusnya 4 kali panjang ditambah 4 kali lebar ditambah 4 kali tinggi. Panjangnya tadi 25 meter. Misalkan lebarnya di sini dengan tingginya itu X dan Y. Berarti 500 itu sama dengan 4 kali 25 ditambah 4X ditambah 4Y. Dengan demikian 4Y itu sama dengan 500 dikurangi 100, itu 400, dikurangi 4X. Kita sederhanakan, dibagi 4. Berarti Y sama dengan 100 dikurangi X. Volume itu panjang kali lebar kali tinggi. 25 kali X dikalikan 100 dikurangi X. Kita sederhanakan, menjadi 2500 X dikurangi 25X kuadrat. Kita turunkan. V aksen sama dengan 2500 dikurangi 50X. Agar volumenya itu maksimum, maka turunannya ini kita sama dengankan 0. Berarti 2500 dikurangi 50X itu sama dengan 0. Dengan demikian, 50X sama dengan 2500, kita dapatkan X sama dengan 50. Kita masukkan kemari untuk mendapatkan Y. Berarti Y sama dengan 100 dikurangi 50, yaitu 50. Ini adalah jawaban yang E. 50 dan 50. Kita lanjutkan nomor 22. Selembar kertas HVS memiliki luas 54 cm persegi. Andi akan menggunakan kertas tersebut untuk mengetik kertas undangan. Apabila batas pengetikan bagian atas dan bawah 1 cm, sedangkan margin samping, itu kiri dan kanan, 1,5 cm, maka panjang dan lebar kertas agar luas daerah pengetikannya maksimum adalah, mari kita bahas. Dari keterangan ini kita dapatkan gambarannya semacam ini. Ini panjang kertasnya X, lebarnya adalah Y. Ya, kemudian batas atas 1,5, batas bawah ini, batas atas 1 cm, batas bawah 1 cm. Dengan demikian sekian ini Y dikurangi 2. Batas kiri 1,5, batas kanan 1,5. Berarti sekian ini X dikurangi 3. Panjang kertas X, lebar kertas Y. Luas kertasnya X kali Y. Padahal luasnya tadi kan 54. Berarti X kali Y 54. Y sama dengan 54 dibagi X. Ini persamaan yang pertama. Selanjutnya panjang daerah pengetikan, ini tadi X dikurangi 3. Lebar daerah pengetikan, yang ini Y dikurangi 2. Luasnya tinggal kita kalikan. X dikurangi 3 dikalikan Y dikurangi 2. Y-nya kita ganti 54 per X.
Berarti luasnya sama dengan X dikurangi 3 kali 54 per X dikurangi 2. Kita kalikan satu per satu. X dikalikan 54 per X, kemudian nanti X dikalikan negatif 2, negatif 3 dikalikan 54 per X, dan negatif 3 dikalikan negatif 2. Hasilnya 54 dikurangi 2X dikurangi 162 per X ditambah 6. Kita turunkan, disama dengankan 0. Turunan 54 itu hilang atau 0. Turunan negatif 2X itu negatif 2. 162 per X itu sama saja 162X pangkat negatif 1. Maka turunannya negatif 1 kali negatif itu menjadi positif. 162X pangkat negatif 2. Pangkat negatif 2 kita tulis per X kuadrat. Turunan 6 itu 0. Disama dengankan 0. Kita pindah ruas. 162 per X kuadrat sama dengan 2. Berarti X kuadrat sama dengan 81. 162 dibagi 2. Kita dapatkan X sama dengan 9 atau X sama dengan negatif 9. Negatif tidak mungkin. Karena panjang tidak mungkin negatif. Maka yang kita pakai adalah ini. X sama dengan 9. Kalau X sama dengan 9, maka Y sama dengan 54 dibagi 9, yaitu 6. Dengan demikian, jawabannya adalah yang A. 9 kali 6. Soal nomor 23. Untuk memproduksi X unit pakaian dalam satu hari, diperlukan biaya produksi X kuadrat ditambah 4X dikurangi 10 ratus-ribu rupiah. Harga jual pakaian itu tiap unitnya 20 dikurangi X, ratus-ribu rupiah. Keuntungan maksimum yang dapat diperoleh setiap harinya adalah baik, di sini tadi X unit. Berarti nanti harga jualnya 20 dikurangi X, ini kita kalikan X unit. Mari kita jawab. Keuntungan itu harga jual dikurangi biaya. Harga jualnya tadi X dikalikan X 20 dikurangi X. Dikurangi biaya produksinya ini. X kuadrat ditambah 4X dikurangi 10. Kita sederhanakan. 20X dikurangi X kuadrat dikurangi X kuadrat dikurangi 4X ditambah 10. Atau sama dengan 16X dikurangi 2X kuadrat ditambah 10. Kemudian, agar didapat keuntungan maksimum, seperti nomor sebelumnya, kita turunkan. Kita sama dengankan 0. Turunannya 16 dikurangi 4X. Sama dengan 0. Berarti 4X sama dengan 16. X kita dapatkan 4. Maka keuntungannya nanti kita kembalikan lagi ke K semula. Keuntungannya sama dengan 16X dikurangi 2X kuadrat ditambah 10. X-nya diganti 4. 64 dikurangi 32 ditambah 10. Hasilnya 42 ratus-ribu rupiah. Atau kalau kita tuliskan menjadi 4.200.000 rupiah. Ini adalah jawaban yang A. Nomor 24. Integral 12X kuadrat dikurangi 4X ditambah 1DX sama dengan, baik, kita jawab. 12X kuadrat apabila kita integralkan itu menjadi 12 dibagi 3, X-nya berpangkat 3, dikurangi 4 dibagi 2,
pangkatnya ditambah 1, yaitu 2. Integral 1 itu adalah X. Jangan lupa ditambah C untuk integral tak tentu. Kita sederhanakan menjadi 4X pangkat 3 dikurangi 2X kuadrat ditambah X ditambah C. Ini adalah jawaban yang D. Nomor 25. Hasil dari integral 2X dikurangi 1 kali X kuadrat dikurangi X ditambah 3 pangkat 3 dx adalah, perhatikan di sini, turunan dari X kuadrat dikurangi X ditambah 3 itu adalah 2X dikurangi 1. Turunannya adalah 2X dikurangi 1 ini. Sehingga kita gunakan integral substitusi. Jawabnya, integral 2X dikurangi 1 kali X kuadrat dikurangi X ditambah 3 pangkat 3. X-nya di sini kita ganti. D, X kuadrat dikurangi X ditambah 3. Di mana turunannya ini adalah 2X dikurangi 1. 2X dikurangi 1 ini kita coret dengan 2X dikurangi 1 yang ada di sini. Sehingga integralnya menjadi pangkatnya ditambah 1. Menjadi 1/4 X kuadrat dikurangi X ditambah 3 pangkat 4 plus C. Ini adalah jawaban yang C. Nomor 26. Hasil dari integral X dikurangi 2 kali X kuadrat dikurangi 4X ditambah 3 pangkat 5 dx adalah, ini mirip dengan nomor 25 tadi. Kita gunakan integral substitusi. Integral X dikurangi 2, X kuadrat dikurangi 4X ditambah 3 pangkat 5. D-nya ini kita ganti. D dari ini, yang di dalam kurung. X kuadrat dikurangi 4X ditambah 3, dibagi turunannya. Turunan dari ini, dibagi 2X dikurangi 4. Ini kita sederhanakan. X dikurangi 2 dengan 2X dikurangi 4. Berarti di sini nanti 1, di sini 2. Hasil pengintegralannya berarti ini tadi setengah, dikalikan. Ini karena pangkat 5 berarti 1/6. Setengah kali 1/6 itu 1/12. X kuadrat dikurangi 4X ditambah 3 pangkatnya ditambah 1 yaitu pangkat 6 plus C. Ini adalah jawaban yang C. Nomor 27. Hasil dari integral 2X dikurangi 1/2X pangkat 2 dx adalah, kita jawab. Kita jabarkan terlebih dahulu. 2X dikurangi 1/2X pangkat 2 ini kita jabarkan. 2X dikuadratkan menjadi 4X kuadrat. 2 kali 2X dikalikan 1/2X itu hasilnya 2. Berarti dikurangi 2 ditambah 1/2X dikuadratkan, itu menjadi 1/4 X pangkat negatif 2. Baru kita integralkan. Ini menjadi 4/3 X pangkat 3 dikurangi 2X dikurangi 1/4. Negatif 2 ditambah 1 itu kan negatif 1. Ya, 1 per negatif 1 itu negatif 1. Dikalikan plus, berarti menjadi negatif di sini. 1/4 X pangkat negatif 1 plus C. Kita ubah menjadi 4/3 X pangkat 3 dikurangi 2X dikurangi 1/4X plus C. Ini adalah jawaban yang D. 4/3 X pangkat 3 dikurangi 1/4X dikurangi 2X ditambah C. Kita lanjutkan nomor 28. Integral X kuadrat dikurangi
akar X per X dx? Mari kita jawab. Ini kita sederhanakan dulu. Masing-masing kita bagi X. Sama dengan X kuadrat dibagi X itu X. Akar X dibagi X. Ini pangkat setengah, ini pangkat 1. Berarti menjadi X pangkat negatif setengah dx. Kita integralkan. Integral X itu setengah X kuadrat. Negatif setengah ditambah 1 itu setengah. Setengah dibalik menjadi 2. Berarti dikurangi 2, X pangkat setengah. Plus C. Kita ubah. Setengah X kuadrat dikurangi 2 akar X ditambah C. Ini adalah jawaban yang C. Nomor 29. Integral 3 kali 1 dikurangi X dibagi 1 ditambah akar X dx. Sama dengan, mari kita jawab. Bagian atas ini kita faktorkan. 1 dikurangi X itu faktornya menjadi 1 ditambah akar X kali 1 dikurangi akar X. Selanjutnya ini kita hilangkan. Sehingga tinggal 3 kali 1 itu 3. 3 kali akar X itu 3 akar X. Kita integralkan. Integral 3 itu 3X. Akar X itu X pangkat setengah. Setengah ditambah 1 itu 3 per 2. Kemudian dibalik menjadi 2 per 3. 3 kali 2 per 3. X pangkat 3 per 2. Pangkat 3 per 2 itu berarti X akar X. Plus C. Kita sederhanakan. 3X dikurangi 3 kali 2 per 3 X akar X ditambah C menjadi 3X dikurangi 2X akar X ditambah C. Ini adalah jawaban yang A. Soal ke-30. Gradien garis singgung suatu kurva atau dy dx itu sama dengan 3x kuadrat ditambah 4x ditambah 10. Kurva tersebut melalui titik 1,5. Maka persamaan kurva tersebut adalah, mari kita bahas. dy dx itu turunan dari y menuju x. Berarti kalau kita mencari y, itu kita integralkan. Integral dari 3x kuadrat ditambah 4x ditambah 10 dx. Integralnya, ini x pangkat 3. Integral 4x itu 2x kuadrat. Integral 10 itu adalah 10x. Jangan lupa ditambah c. Selanjutnya, kurva melalui 1,5. Maka, y-nya kita ganti 5, x-nya kita ganti 1. 5 sama dengan 1 pangkat 3 ditambah 2 kali 1 kuadrat ditambah 10 kali 1 ditambah C. 5 sama dengan 13 ditambah C. Dengan demikian C sama dengan 5 dikurangi 13 atau negatif 8. Kita kembalikan lagi kemari. Berarti Y sama dengan X pangkat 3 ditambah 2X kuadrat ditambah 10X dikurangi 8. Ini adalah jawaban yang E. Sekian video pembelajaran bagian ketiga kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Selamat belajar, tetap semangat, jaga kesehatan. Terima kasih.